Patricia Saraswati WA, atau bisa dipanggil Patty. Aku dari PSD Angkatan 2019, dan di sini aku mau berbagi pengalamanku saat mengikuti Youth for IDP Summit 2022. Jadi, summit ini diselenggarakan oleh UNDP Indonesia dan UNICEF Indonesia secara daring pada 3-5 Februari lalu. Nah, pertamanya itu, aku tahu info ini dari sebuah akun Instagram yang dikelola oleh UNDP, dan aku isi form pendaftaran yang mereka buka saat itu. Nah, saat itu tuh aku harus mengisi mengenai data diri, terus juga karena kan di summit itu ada 4 chamber, yang masing-masing chamber itu membahas mengenai SDG goals yang berbeda, dan aku lebih tertarik untuk memasuki chamber SDG 13, ya topik spesifiknya itu adalah mengenai anak muda dan aksi iklim. Jadi di form pendaftaran itu aku juga harus menuliskan esai singkat mengenai motivasi aku, kenapa ikutin summit ini, terus juga kenapa SDG 13, dan kontribusi apa aja sih yang udah aku lakukan selama ini, tentunya sejalan dengan SDG 13, dan juga aku harus mengisi esai singkat mengenai komitmen dan juga harapan aku untuk kegiatan summit ini, kayak gitu. Dan dari 1.600 pendaftar, aku terpilih untuk jadi delegasi, dan total delegasinya saat itu ada 200, di setiap September itu ada 50 delegasi. Dan selama 3 hari summit itu ada berbagai kegiatan yang super seru nih, mulai dari SDG 101. Di SDG 101 ini lebih dikenalkan kembali mengenai apa itu SDGs dan apa aja sih yang diharapin bisa untuk tercapai pada tahun 2030 nanti. Terus juga lebih terfokusnya lagi ke chamber session. Jadi di chamber session ini, di setiap chamber ini harus mendiskusikan topik yang udah ditentukan. Kalau di chamber aku sendiri, itu lebih fokusnya membahas mengenai masalah lingkungan apa aja yang ada di Indonesia, terus apa aja sih dampak perubahan iklim yang ada di Indonesia, dan kenapa hal itu bisa terjadi, terus juga kira-kira nih kita sebagai anak muda tuh bisa melakukan apa untuk mengatasi masalah tersebut, gitu. Nah, sebagai outputnya itu, kami menulis joint communique, yang pada hari terakhir joint communique-nya ini dipaparkan di seluruh delegasi dan juga dibuat menjadi komitmen bersama di panggung pemuda. Nah, dari selama 3 hari itu juga aku mendapatkan banyak hal baru nih, mulai dari teman baru, karena aku bisa berkenalan dengan banyak teman baru dari berbagai daerah di Indonesia, dan juga dari berbagai latar belakang, tapi tentunya memiliki ketertarikan yang sama gitu. Terus yang kedua, aku juga mendapatkan pengetahuan baru, terutama mengenai SDGs dan tentang gimana kita sebagai anak muda tuh bisa berkontribusi untuk pencapaian SDGs. Dan ketiga, aku juga merasa aku mendapatkan peningkatan skill nih, terutama untuk bisa berani berpendapat di depan umum, juga untuk berpikir kritis, dan juga gimana sih untuk bisa menjadi seorang problem solver. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen banget untuk bisa ikut lomba, volunteering, summit, ataupun berbagai kegiatan lainnya, tapi mungkin masih ragu, ataupun kayak, aku nggak tahu nih, harus mulai dari mana. Aku punya beberapa tips nih buat teman-teman. Yang pertama, know your why, atau ketahui apa sih alasan kamu untuk mau mengikuti kegiatan tersebut, dan juga sebenarnya ada nggak sih kegiatan ataupun isu ataupun bidang tertentu yang mau kamu tekuni. Kalau misalnya kamu merasa aku belum tahu nih interest aku kemana, atau kayak kok ketertarikan aku kayaknya beda-beda terus ya, it's okay, kayak menurut aku itu normal, dan aku pun juga seperti itu. Tapi mungkin aku bisa saranin untuk kamu yang masih bingung-bingung, kamu bisa aja penuhi penasaran kamu itu dengan mencari berbagai informasi kegiatan yang bisa kamu ikuti gitu, apapun itu bidangnya, apapun itu bentuk kegiatannya. Yang penting yang mengarah ke arah positif dan membuat kamu bisa mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak pengetahuan, pokoknya banyak memberikan benefit yang positif ya. Nah, dari situ itu nanti kamu bakalan bisa menyortir nih, misalnya kayak, oh ternyata setelah aku ikutin kegiatan A, aku nggak cocok ya sama kegiatan yang berbau tentang A ini, ternyata aku tuh lebih cocok ke kegiatan C, mungkin kayak gitu. Terus yang kedua, jangan pernah malu untuk bertanya atau minta saran ke orang lain. Sesimpel kayak misalnya kamu tahu ada cutting atau teman kamu yang pernah ikut kegiatan yang sama di tahun lalu gitu, kamu bisa tanya pengalaman mereka seperti apa. Ataupun kalau ada kegiatan yang
memerlukan ada screening CV atau harus submit essay, kamu jangan pernah malu untuk minta pendapat atau minta bantuan orang lain untuk misalnya, lihat nih CV kamu tuh udah sesuai format belum ya? Atau kayak essay-nya tuh udah sesuai topik belum ya gitu. Atau mungkin juga bisa kamu buat peer group atau saling sharing sama teman kamu untuk sama-sama nih aktif ikut kegiatan atau saling sharing informasi. Yang ketiga, manfaatin media sosial sambil scrolling TikTok, Instagram, atau Twitter, ataupun media sosial lainnya, kamu juga bisa mencari informasi tentang kegiatan yang bisa kamu ikuti. Dan ini aku juga ada tulis beberapa rekomendasi akun di Instagram yang bisa kamu follow untuk bisa tahu informasi kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama ada @idvolunteering, terus yang kedua ada @lomba_mahasiswa, dan yang ketiga ada @apus. Dan yang keempat, aku nggak punya tips lain selain coba aja dong. Karena kalau kita nggak coba, kapan kita akan bisa mendapatkan apa yang kita mau kayak gitu. Terus juga mungkin misalnya ada yang masih ragu-ragu kayak aku tuh sebenarnya pengen banget ikut ini itu, tapi aku masih takut atau aku masih kurang pede nih untuk berpendapat atau ngomong di depan umum. Nah, hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa banget mulai diasah melalui kegiatan yang teman-teman lakukan sehari-hari, misalnya dari kegiatan teman-teman mengikuti kelas nih. Kayak dari pengalaman aku ikut sampai ini tuh aku mulai menyadari kalau oh sebenarnya tuh apa yang aku ikuti tuh udah aku lakukan juga di sehari-harian aku di PSDK. Kayak di ruang kelas tuh biasanya kita kan juga di asal untuk bisa berpikir kritis dan juga mulai berani mengungkapkan pendapat di depan teman-teman kelas kita. Nah, dari hal-hal sederhana itu sebenarnya kita butuh juga mengasah kemampuan kita yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut kalau kita berbagai kegiatan nih teman-teman. Jadi jangan pernah ragu untuk coba ya, karena kita juga nggak akan pernah tahu nih ke depan nanti tuh bakal ada kegiatan, ada kesempatan apa aja yang bisa kita dapatkan. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak udah mau menyimak penjelasan atau pengalaman aku. Semoga bisa bermanfaat dan semangat terus.